Salatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Durus Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqin biha di jilid 3 halaman 15. Halaman 15. Baik. Jadi setelah beliau menjelaskan tentang alamat-alamat i'rab, ya. Alamat i'rab berupa lafzi yang nampak, yang terlafazkan, dan juga yang takdiri, tersembunyi. Beliau masuk menyebutkan tentang tempat-tempat di mana isim itu marfu, mansub, dan majrur. Maksudnya apa? Tempat-tempat ini nanti ketika diduduki oleh isim-isim mu'rab, maka dia statusnya marfu, mansub, atau majrur. Tapi kalau tempat ini diduduki sama isim mabni, nanti dia di fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin. Bisa dipahami? Paham ya? Jadi alamat dulu dikasih mutkin, baru nanti bisa dilihat tempatnya di mana. Yang mana ini sudah rumus, ya. Jadi ini sudah rumus. Kalau kita taruh isim apapun yang mu'rab di tempat itu, pasti dia marfu. Isim apapun. Ya, mau alamatnya asli ya far'iyah enggak pusing. Mau muqaddar, mau zahir, ya, ditaruh di situ pasti marfu. Pasti masuk, pasti majrur. Kalau yang mabni kita taruh nanti fi mahalli raf'in. Memang tempatnya pada tempat rafa, ya kan? Itu bahasa Arab itu. Pada tempat rafa. Maksudnya apa? Apapun yang kita taruh situ. Kalau dia mabni fi mahalli raf'in. Kalau dia mu'rab marfu. Itu ada tempat-tempatnya, jelas. Lengkap. Ya, berbeda nanti fi'il mudhari. Fi'il mudhari lebih mudah lagi. Tidak ada penasab, tidak ada penjazam, marfu. Iya, ada penasab, mansub, ada penjazam, majzum, selesai. Kalau isim tidak. Dia tidak pakai alat-alat seperti itu, tapi tempat. Ya, oleh karena itu kita terjemahkan ini al-marfu'ati minal asma, yaitu tempat-tempat di mana isim itu marfu'. Tempat-tempat atau posisi-posisi, kedudukan-kedudukan yang di mana ketika isim, sebuah isim yang mu'rab duduk di situ, ada di situ, di tempat tersebut, maka kita katakan dia marfu. Kalau yang duduk di situ isim mabni, kita katakan fi mahalli raf'in. Bisa dipahami? Baik, coba baca. Al-marfu'atu minal asma'i. Ya, terjemahkan, silakan. Isim-isim yang dirafa. Ya, isim-isim yang marfu, ya, maksudnya kalau saya sekali lagi terjemahkan apa? Tempat atau posisi kedudukan di mana isim itu marfu. Ketika isim menduduki kedudukan tersebut, dia marfu. Ada berapa di sini? Sebutkan 6, ya, baca. Wal mubtada'u Al-awwalu watsani al-awwalu watsani was-tsani al-mubtada'u wal khabaru. Nahu Allahu akbaru. Ini yang pertama. Yang pertama dan kedua mubtada khabar. Mubtada khabar. Contohnya Allahu akbar. Allahu lafzul jalalah mubtada. Akbaru khabar. Terus. As-salisu ismu kana. Kana al-babu maftuhan. Yang ketiga isim kana. Dan bukan hanya kana, tapi wa akhwatiha. Ya, ingat saudaranya kana banyak, belasan, ya. Isim kana dan saudara-saudaranya. Contohnya kana al-babu maftuhan. Al-babu, coba lihat. Marfu. Isim kana marfu. Adapun khabarnya tidak. Jadi tadi mubtada marfu,
khabar marfu. Isim kana marfu. Yang keempat, الرابع خبر إن نحو إن الله غفور. taib. Yang keempat khabar inna. Innallaha ghafurun. Yang mana yang marfu? Ghafurun. Yang marfu dengan dhammah. Karena dia khabar inna. Inna dan saudara-saudaranya. Terus lanjut. الخامس الفاعل نحو خلقنا الله. Yang kelima fa'il. Ya, di sini contohnya khalaqanallahu. Allahu lafzul jalalah marfu sebagai fa'il dari khalaqa. Fi'il khalaqa. Terus السادس نائب الفاعل نحو خلق الإنسان apa ini? خلق الإنسان من طين. Yang keenam naibul fa'il. Naibul fa'il. Contohnya khuliqal insanu min tinin. Al insanu sini apa? Naibul fa'il. Cirinya apa? Sebelumnya ada fi'il majhul. Ya. Kalau fi'ilnya fi'il ma'lum fa'il, kalau fi'ilnya fi'il majhul naibul fa'il. Bisa? Ya coba lihat penulis di sini tidak panjang lebar mendefinisikan. Ya, kalau antum tidak punya dasar nahwu, tanjurumiyah, tufa, berat. Apa ini mubtada, apa khabar? Di sini tidak disebutkan. Ya, walaupun nanti di uraian, nanti di pelajaran-pelajaran kadang beliau sebutkan faedah-faedah. Ya, definisi-definisi. Taib. Jadi secara global, kesimpulan secara global. Saya lanjut. المنصوبات من الأسماء. Tempat-tempat isim yang dinasab. Ya. Tempat-tempat di mana isim itu ketika dia menduduki tempat tersebut dia pasti masuk. Kalau mu'rab, kalau dia mabni dikatakan fi mahalli nasbin. Ya tempatnya tempat nasab kan? Ya, tempatnya tempat nasab. Kita katakan apa dia mabni, enggak mungkin kita bilang dia masuk. Ya, enggak boleh karena dia mabni. Sesuatu yang bertentangan, ya. Jadi marfu, masuk, majrur, majzum itu sesuatu yang bertentangan dengan mabni. Ya, satu berubah, satu tidak. Tapi kita katakan ketika isim mabni ada di posisi ini, di kedudukan ini, maka kita katakan apa? Fi mahalli nasbin. Sebagaimana tadi kita katakan fi mahalli raf'in. Seperti hadza qalamun. Hadza isim isyarah. Masa kita bilang marfu? Jelas-jelas isim di awal kalimat kan? Al-khali minal awamilil lafziyah. Kosong dari amil lafziyah. Jelas. Tapi tidak boleh kita bilang hadza marfu. Tapi apa? Fi mahalli raf'in mubtada. Dia duduk di kedudukan rafa. Sebagai mubtada. Gitu. Ini posisi nasab. Posisi di mana isim itu masuk. Ya. Kalau dia mu'rab, kalau dia mabni fi mahalli nasbin. Ayo. Ya. Al-awwalu ismu inna. Nahu innallaha ghafurun. Baik, yang pertama isim inna. Dan ingat mansubat ini pembahasan yang paling panjang. Ya. Yang paling panjang, lebih banyak daripada marfu'at. Baik. Bisa dipahami? Dan sebagian santri, bahkan mungkin kebanyakannya ini yang paling rumit. Banyak mirip-miripnya dibanding marfu'at. Baik. Isim inna. Innallaha ghafurun. Lafzul jalalah sini masuk dengan fathah. Sebagai isim inna. Baik. Jadi ismu inna mansubun. Wa alamatu nasbi fathah dhahir ala akhirih. Baik. Terus الثاني خبر كان. نحو كان الطعام لذيذا. yang kedua khabar kana. Isimnya marfu, khabarnya mansub. Kana at-ta'amu ladzizan. Ladzizan sini apa? Khabar
kana mansub. Terus. As-salisu al-maf'ulu bihi. Nahu fahimtu darsa. Yang ketiga maf'ul bihi. Ya, di kitab-kitab nahwu ya didahulukan fa'il di marfu'at, maf'ul bihi di mansubat. Ya. Di sini di nomor 3. Tidak ada masalah ya. Perhatikan maf'ul bihi fahimtu darsa. Mana maf'ul bihinya? Ad-darsa. Fahimtu fi'il fa'il. Ad-darsa maf'ul bihi. Ini urutan yang paling dasar. Ya, fi'il fa'il maf'ul bihi. Dan ingat untuk maf'ul bihi tidak ada aturan. Ya, kadang dia dahului fa'ilnya, kadang dia bahkan dahului amilnya. Ya. Beda fa'il. Fa'il tidak ada cerita. Ya, dia mau dahului fi'ilnya. Paham ini? Fa'il harus terletak setelah fi'il. Adapun ini maf'ul bihi di mana-mana. Ya, bisa di depan, bisa di tengah, bisa di urutan seperti ini, di belakang, paling belakang. Bisa dipahami? Baik. Lanjut. Ar-rabi'u al-maf'ulu fihi. Nahu safara abi laylan. Jalasa al-mudarrisu Satu-satu. inda al-mudiri. Baik, semua. Yang keempat, maf'ul fi. Apa yang maf'ul fi? Zarf. Zarf ada dua. Oleh karena itu contohnya dua. Safara abi laylan. Laylan maf'ul fihi. Zarfu az-zaman. Jalasal mudiru indal mudir. Jalasal mudarrisu indal mudiri. Inda zarful makan. Ya, dan dua-duanya masuk. Fathah. Bisa dipahami? Kenapa fathah? Dia isim mufrad, bukan musanna, bukan mulhaq, bukan musanna, bukan jamak, bukan mulhaq, bukan asmaul khamsah. Ya, selalu kembalikan ke situ ya. Baik, lanjut. Qamisu al-maf'ulu li ajlihi. Nahu ma kharajtu minal baiti khawfan minal harri. Ya, maf'ul li ajlihi kadang disebut apa? Maf'ul lahu. Kadang maf'ul min ajlih. Baik. Ini bentuknya af'al qalbiyah. Fi'il-fi'il yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan hati. Yang mana ini menjadi sebab dilakukannya sebuah pekerjaan. Baik. Contoh, ma kharajtu minal baiti. Saya tidak keluar dari rumah. Kenapa? Khaufan minal harri, karena takut panas. Ya, cuaca lagi sangat terik. Ya, saya tidak mau keluar rumah. Ya, takut panas. Ya. Baik. Bisa dipahami? Jadi khaufan di sini maf'ul fihi. Dia masdar af'al al-qalbiyah. Masdar dari fi'il-fi'il yang berkenaan berhubungan dengan perbuatan-perbuatan hati. Itu di antara ciri pokoknya. Dan dia pasti masuk. Terus. As-sadisu al-maf'ulu ma'ahu. Nahu safartu wa bilalan. Yang keenam maf'ul ma'ah. Ya, maf'ul ma'ah. Ini ada hubungannya dengan apa? Waw ma'iyyah. Ya. Perhatikan sini contohnya safartu wa bilalan. Maksudnya safartu ma'a bilalin. Saya bersafar bersama Bilal. Waw di sini antum bisa baca waw ataf biasa. Safartu wa bilalun. Bisa juga safartu wa bilalan. Ya. Yang paling tegas ketika kita mau pastikan waw hanya waw ma'iyyah, ketika setelah waw ini tidak bisa mengerjakan fi'il yang dilakukan oleh fa'il. Misalnya dicontohkan sirtu. Sirtu, aku berjalan. Wan nila. Nil apa? Sungai Nil. Sungai terpanjang di dunia, di Mesir. Saya berjalan, kalau kita artikan dan, cocok enggak mananya? Bisa jalan itu sungai? Itu sungai di situ-situ saja.
Tapi kalau kita katakan sirtu wan nila, kita jadikan an-nil mansub sebagai apa? Maf'ul ma'ah. Wawunya waw ma'iyah, bukan waw ataf. Tidak boleh dia waw ataf. Kenapa? Tidak bisa bersyarikat. Berbeda di contoh ini. Contoh ini bisa. Ya. Bilal juga bisa bersafar. Bisa kita baca wa Bilalun. Ini masalah bisa ya. Boleh. Tapi kalau safar tuan nila atau sir tuan nila tidak bisa. Harus wan nila. Tidak boleh wan nilu. Kenapa? Sungai Nil tidak bisa jalan. Ya. Sir tuan nila. Saya berjalan bersama sungai Nil. Kenapa? Coba lihat. Kita ke sana kemari. Iya. Sungai Nil berada di samping kita. Iya. Panjangnya berapa kilo itu? Iya. Berapa ribu kilo. Baik. Ini penerapan contoh dalam nahwu. Bisa dipahami? Ini waw ma'iyah. Waw ma'iyah. Dan kadang kita bisa baca dia dengan waw ataf ketika memungkinkan. Ya setelah wawnya bisa mengerjakan fi'il yang dikerjakan oleh fa'il sebelum. Jadi dia ataf kepada fa'il. Yang sini waw jelas waw ma'iyah. Wa Bilalan. Ayo lanjut. As-sabi'u al-maf'ulul mutlaqu. Nahu yakra'u hamilun qira'atan jayyidatan. Yang ketujuh maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak juga sama dengan maf'ul li ajlih. Baik. Sama dengan maf'ul li ajlih. Bisa dipahami? Baik. Dia sama-sama masdar. Cuma ingat bedanya dia dengan maf'ul li ajlih. Li ajlih jelas tadi fi'il-fi'il yang berkenaan dengan apa? Perbuatan hati. Kalau ini tidak, lihat saja fi'ilnya. Kapan ada masdar yang sama persis dengan lafaz fi'ilnya atau semakna, maka curigai dia maf'ul mutlak. Bahkan bisa dipastikan dia maf'ul mutlak. Dan maf'ul mutlak kita pelajari di futuh-futusannya ada tiga. Litaukid, libayanil jins, dan libayanil adat. Dan ini semua ada ciri-cirinya. Ya. Seperti sini. Qira'atan. Masdar dari yakra'u. Ini jelas maf'ul mutlak. Cuman dari mana dari yang tiga ini? Di mana dia? Coba lihat. Ada tak marbut? Tak marbut. Berarti apa? Belum tentu. Di sini dia menjelaskan apa? Libayanil jins. Kenapa? Ada na'at setelahnya. Ya sudah bilang tuh, ada masdar, ada na'atnya atau masdar sebagai maf'ul sebagai mudhaf, ada mudhaf ilaihnya. Darabtuhu darba ta'dibin. Ya. Darabtuhu darban syadidan. Ya. Ya. Kalau ini rezeki memang harus ada tak marbutohnya. Ya. Ya, bukan kira'an. Memang harus ada tak marbutohnya masdarnya. Ya. Berbeda asalnya tidak ada tak marbutohnya, tambahkan darbatan. Nah, itu baru marrah. Ya, masdar marrah. Ya, libayanil adat. 1 kali, 2 kali. Pintalung. Ya. Amin ini? Bisa dipahami? Baik. Jadi ini libayanil jins. Ya. Dia baca dengan bacaan yang bagus. Bacaan yang bagus. Menjelaskan bacaannya bagaimana. Jadi ini qiraatan sini apa? Maf'ul mutlak. Jayyidah na'at. Lanjut. As-saminu al-halu. Nahu jaddi yusalli qa'idan. Baik. Yang ke-8 al-halu, hal. Hal ini ya. Antum bisa lihat di Tuhfatus Saniyah, di antara syaratnya dia apa? Nakirah. Ya. Nakirah. Itu datang setelah sempurnanya kalimat. Bentuknya isim fa'il, isim maf'ul. Sini dikatakan jaddi yusalli qa'idan. Kakekku salat qa'idan. Qa'idan apa i'rabnya? Hal, dalam keadaan duduk. Dan ingat pada pembahasan hal ini
ada hal yang bentuknya menggunakan waw haliyah. Dan kita sudah pelajari di mana? Jilid 2 ya, sudah ada kan? Hal yang bentuknya pakai waw haliyah. Paham ini? Baik. Ya ini langsung ya, halnya langsung. Adapun yang pakai waw haliyah itu setelah wawnya jumlah. Ya. Tidak salah jumlah ismiyah. Dia diharuskan dia bentuknya jumlah ismiyah. Baik. Nanti akan ada di jilid 3 ini jelas ya, nanti insyaallah. Bahkan di pelajaran pertama kalau tidak salah itu. Baik. Iya betul. Ya, di pelajaran pelajaran kedua. Jangan sekar. Keracunan nanti kita. Barakallahu fiik. Ini banyak yang ganggu di bawah ini. Kecil-kecil. Baik. Ya saya ulangi, hal di sini yang kita maksud hal yang tanpa bantuan waw haliyah. Karena yang ada waw haliyahnya dia cuma jumlah ismiyah setelahnya. Sudah selesai. Tidak ada masuk-masuk. Walaupun nanti mungkin kalau kita i'rab nanti jumlahnya fi mahalli nasbin sebagai apa? Hal. Karena wawnya haliyah. Ini jadi yang masuk ini hal yang tanpa bantuan waw, yang langsung masuk kelihatan. Bisa dipahami? Keadaan juga antum akan dapati rumus ada ma'rifah setelahnya jumlah, maka jumlahnya sebagai hal. Ada nakirah setelahnya jumlah, maka jumlahnya sifat. Paham ini? Ya ini lain lagi. Tapi dikatakan hal juga. Dikatakan hal juga. Ya, ja'a waladun yabaki. Yabaki sifat. Karena waladun nakirah. Ja'a Muhammadun yabaki. Yabaki hal. Kenapa? Sebelumnya Muhammadun ma'rifah. Ya, ada yang kita terjemahkan anak kecil yang menangis, ada Muhammad yang sedang menangis, dalam keadaan menangis. Allah alam. Terus lanjut. Ini muroja saja ya, muroja. Semakin antum sering seperti ini, insyaallah akan semakin peka. Ya, semakin sering diulang antum baca kitab lewat, ya. Ini semakin peka, insyaallah. Oleh karena itu lama ya, padahal cuma dibaca ini ya, cuma dibaca. Ya, karena kita jelaskan. Meroja sedikit. Bukan menjelaskan baru ya, karena ini sudah lewat. Kalau antum sendiri mungkin sudah 3 kali. Ya, Al-Miftah sudah, Matan Jurumiyah sudah. Ya, ini lagi. Ya, apa itu Tuhfatusannya sudah, itu mestinya sudah mungkin. Ya, sudah mungkin. Ayo lanjut. At-tasi'u at-tamyizu. Nahu ana akbaru minka sinnan. Subhanallah ya, di tamyiz langsung dikasih apa? Tamyiz nisbah. Contohnya coba lihat. Ya, padahal yang di bawahnya apa? Tamyiz zat. Ini yang biasanya jadi contoh ya. Apa ini? Coba lihat contohnya. Ini tamyiz apa namanya? Nisbah. Ana akbaru minka sinnan. Ini yang kita gunakan di mana? Di Durus Lughah jilid 2. Ada isim tafdhil, setelahnya isim mansub, maka kemungkinan isim mansub sebagai tamyiz, menjelaskan tafdhilnya dia lebih dari sisi apa. Saya lebih besar dari dia, besar banyak, lebih besar perutnya, ya lebih besar mobilnya, besar rumahnya, besar ini. Di sini dikatakan sinnan, maksudnya lebih tua. Ya Ahmad. Baik. Ya. Ini. Ayo lanjut, nomor 10. Al-ashiru al-mustathna. Nahu hadarat tullabu kulluhum illa hamidan. 10 al-mustathna. Ini juga tidak kalah panjangnya. Mustathna yang di Tuhfatusannya kita dapat dengan 3 rincian. Mustathna bi illa, ini dasar. Yang kedua mustatsna bi ghair siwa suwan. Yang ketiga mustatsna bi wala ada ini lain-lain, beda-beda rincian. Dasarnya itu yang pertama tadi illa. Illa sendiri pun terbagi 3. Tam mujab, tam manfi dan
nakis. Ya, apa itu tam? Kalau ada mustasna minhu. Mujab, tidak ada penafian istifham. Ya. Manfi, ada penafian. Paham ini? Nakis, tidak ada mustasna minhu dan pasti manfi. Ini tiga ini. Di sini contohkan apa? Yang harus masuk, wajib masuk itu apa? Tam manfi. Hadarat tullab kulluhum. Semua pelajar hadir. At-tullab apa ini? Mustasna minhu. Dan tidak ada penafian. Berarti tam mujab. Karena tam bisa dua, bisa manfi, bisa mujab. Ya. Paham? Kalau nakis pasti manfi. Jadi lihat dulu. Awada mustasna minhu tam. Tidak ada penafian. Berarti mujab. Tam mujab hukum mustasna. Mustasnanya yang mana? Wajib masuk. Tidak ada pilihan lain. Ya. Hadarat tullabu kulluhum illa hamidan. Ya, hamidan sini mustasna masuk, wajib masuk. Ya, berbeda dengan taman manfi. Bisa masuk, bisa tabi, bisa ikut pada apa yang sebelum illa. Baik. Ayo lanjut. Al-hadiyah asyara al-munada. Yang ke-11 munada. Yang ke-11 munada. Al-munada ini hukumnya terbagi dua. Ada yang masuk, ada yang mabni ala ma yurfa'u bihi. Yang masuk ada tiga. Ini diantaranya. Mudhaf. Yang kedua syabih bil mudhaf. Yang ketiga nakirah ghairu maksudah. Ya zaliman tub ilallah. Ya taliban ijtahid. Dan seterusnya. Nakiro tidak ada kita tentukan ini orang tertentu. Nah, itu ghairu maksudah namanya. Umum, semua dapat. Ini semuanya masuk. Mudhaf, syabih bil mudhaf dan nakiro ghairu maksudah. Paham? Yang di Durus Lugo jilid 1 ya, bukan jilid 2, jilid 1. Itu yang kita dikenalkan pertama kali adalah yang paling gampang. Itu apa? Mufrad alam, nama yang terdiri dari satu kata. Ya Muhammadu, ya Hamidu, ya Suhailu, ya Taufiqu. Apa ini? Dan nakirah maksudah. Kita tidak kenal orangnya, om. Ya. Kita bilang ya ammu, ya rajulu. Ada anak kecil, ya waladu. Tidak tahu namanya, bisa dipanggil dengan nakirah maksudah. Ini hukumnya apa? Mabni ala dhamm atau ala ma yurfa'u bih. Bisa dipahami? Jadi hati-hati ya, munada ini tidak semua masuk. Ayo lanjut. Sekali lagi ini perkuat murojaahnya ya. Apa yang kita sudah sebutkan kemarin, ya. Jangan di proyeknya itu. Meringkas Tuhfatus Saniyah. Sudah? Ada yang selesai? Baik. Ayo angkat tangan. Ada yang selesai? Dikasih kalian 1 bulan ya. Jangan 1 bulan. Terlalu lama. 20 hari. Ya, kasih ingat saya jalan ya. 20 hari dari sekarang. Ya, ini tanggal 1 bulan 12. Ya. Hijriahnya Jumadal Ula sudah ya. 20 hari dari sekarang. Mungkin di akhir Jumada saya tagih kalian. Semua sudah ada ringkasan. Cicil saja bagi 20 itu. Ya. Ini doruri ini harus. Gimana caranya kamu? Kita baca begini kamu menghayal. Kalau kamu tidak ringkas itu tuh menghayal. Wah, apa dia bilang Ustaz ini? Pasti pusing. Karena tufanya menguap. Ya, tidak ada yang menguap tufanya. Mumpung masih panas ya, masih hangat. Barusan selesai kemarin. Ya bisa, paham ya? Ahmad? Ya, diringkas.
Ringkas itu bukan disalin ulang. Ya, ditulis ulang namanya fotokopi. Ya, mali buku baru. Ya. Bukan disalin, diringkas. Ya, jadi satu halaman itu paling berapa kalimat? Ya, berapa jumlah satu halaman? Pindah halaman berikutnya kadang tidak ada gini. Sudah ada di sebelah tadi. Langkailah. Oh, ada tamrinnya. Ada latihan-latihannya, lewati. Jangan ditulis. Ya, yang ditulis pokok-pokok materi. Seperti definisi, ya, rinciannya, dhabitnya, ini. Paham ini? Syarat-syaratnya. Sebagian contoh kadang kita butuh lampirkan. Bisa dipahami? Sebagian contoh ya seperti syair-syair itu di Tuhfah itu ambil, ya. Syair-syair di Tuhfah itu diambil, dihafal. Paham ya? Tidak semua contoh, enggak, yang kalimat biasa enggak usah. Ya, syair kadang kita butuh. Bisa dipahami? Itu ambil. Ya, paham ini? Gimana? Siap? 20 hari? Ya, kalau yang sudah jalan setengah kemarin sisa diselesaikan. Ya, paham ya? Walaupun itu bukan pelajaran saya, tapi ya, tetapi kita kasih tugas. Ya, sambil jalan. Ya, sedikit-sedikit kita tulis. Ya, insyaallah mudah. Ya, yang masalah kalau tidak ada kemauan, buntu pasti buntu. Pasti yang ada mengeluh, Ustaz, belum bisa saya durus dulu kok. Kasih lagi kita tugas. Itu kamu kalau mau perutmu seperti roti maros, ya, kamu ototmu terbentuk, kira-kira gimana rezeki? Santai-santai? Tidak ada. Orang kalau mau badannya terbentuk, atletis, begini-begini, itu siang malam nih dia di gym. Ya, angka ini, angka itu. Tapi suruh angkat gas tidak kuat. Ya. Oh, cok, kembali gas. Mau capek ini dari gym. Di gym angkat puluhan kilo, gas berapa kilo dia tidak bisa angkat. Bisa dipahami? Jadi latihan untuk kalian. Semakin banyak latihan, tugas akan semakin bagus. InsyaAllah. Ayo lanjut. Saya baca. Al-majruratu. Al-awwalu al-mudhafu. Al-majrurat apa artinya? Posisi di mana isim itu majrur. Antum taruh isim mu'rab apapun, taruh di situ pasti majrur. Amin. Ini kayak kursi apa begitu, ada antum taruh situ pasti majrur. Ini kalau mu'rab, kalau mabni antum taruh situ gimana? Fi mahalli jar. Coba lihat. Ya kayak itu saya katakan, kayak tempat, posisi kedudukan. Isim apapun kita taruh situ pasti majrur. Kalau dia mu'rab, kalau dia mabni fi mahalli jar. Begitu. Itu dalam isim. Kalau dalam fi'il mudhari paling gampang. Tidak ada penasab, tidak ada penjazam, marfu. Ada penasab, mansub. Ada penjazam, majzum. Selesai. Dua jini yang mu'rab. Sisanya mabni. La mahalla lahu minal i'rab. Ayo. Ini sederhana. Itu ada semua di Tuhfah. Ya, jangan salahkan saya kalau kalian tidak meringkas. Ya. Tidak ada saya mau tunggu-tunggu. Kita lanjut terus, jalan terus. Paham? Baik. Masih ada kesempatan sekitar 4 bulan ya. Yang mungkin nanti masuk Ramadan sudah bagus. Ya baca. Yang pertama. Al-awwalu al-mudhafu ilaihi. Nahwu al-Qur'anu kitabullahi. Ya, tempat pertama di mana isim itu majrur adalah mudhaf ilaih. Ketika dia sebagai mudhaf ilaih dia pasti majrur. Contoh Al-Qur'anu kitabullahi. Mana syahidnya? Lafzul jalalah Allahi. Sebagai mudhafun ilaih, majrur. Wa alamat jarrihi al-kasra dhahira ala akhir. Bisa dipahami? Antum ambil isim apapun, taruh di situ. Di posisi mudhafun ilaih ini. Taruh di situ. Isim apapun, mau tanwin tidak bertanwin. Paham ini? Mau tidak bertanwin ada alif lamnya, ada alif lam, taruh pasti majrur. Selama dia mu'rab. Kalau mabni fi mahalli jar. Mudah sekali. Oleh karena kita katakan kalau ada isim walaupun dia mabni pasti fi mahal. Tidak ada cerita ada isim kau taruh di dalam kalimat, tidak ada tempatnya dalam i'rab. Tidak ada.
Buktikan, cari antum isim di kalimat manapun, kitab manapun pasti ada fi mahal, fi mahal. Itulah hebatnya isim. Ya, pasti fi mahal. Ya. Enggak bisa antum taruh di depan, ya jadi mubtada, di tengah, jadi ini, jadi di belakang, jadi mudhafu ilaih. Pasti ada fi mahalli, raf'in, nasbin atau jarrin. Ya. Dicari tuh, dicari. Ayo lanjut. الثاني المسبوق بحرف جر. Lanjut. Contoh nahwu. نحو الطلاب في الفصل. Baik. Yang kedua, al-masbuqu bi harfi jarrin, itu isim yang didahului, dimasuki oleh huruf jar. Bahasanya sih didahului. Karena kenapa? Huruf jarnya dulu baru isimnya. Ya, isim yang kemasukan huruf jar. Ini bahasanya didahului oleh huruf jar. At-tullabu fil fasli. Mana syaitnya? Al-fasli majrur karena ada huruf jar yang masuk kepadanya. Ini dua saja ini. Posisi di mana isim itu majrur. Ya, karena beliau nanti akan pisahkan tawabi. Khusus tawabi. Tawabi itu bisa untuk rafa, nasab dan jar. Ya, ikut. Ya. Ya diikuti marfu, ya dia marfu. Diikuti masuk, dia masuk. Diikuti majrur, dia majrur. Jadi dipisah di sini. Ini lebih enak ya, dipisah. Dipisah. Nanti terakhir baru dibahas. Lanjut, tawabi. Jadi selesai ya. Selesai marfu'at, mansubat, majrurat. Ini dasar ya. Dasar pondasi kita dalam belajar nahwu. Kita sudah pelajari alamat i'rab ya, khususnya untuk isim. Kita pelajari marfu'at, mansubat, majrurat. Jadi tidak ada nanti antum baca ini ada isim, antum tidak tahu posisinya apa. Kecuali pembahasan itu belum sampai di pelajarannya antum, itu baru diberi uzur. Tapi kalau sudah lewat begini, harus wajib. Ini apa ini? Tak satu persatu. Isim lagi Ustaz, ini mabni, ini apa? Fi mahalli apa dia? Cari. Ya, Sabri. Boyai. Ya, apa ini? Ini fi mahalli, oh ini marfu, mansub, ini sebagai harus dapat. Ini latihan kalau antum kasih, kalau bahasa Makassar apa? Mak jabe-jabe, selesai. Kalian manja, jabe, malas-malas, santai-santai. Antum biar sampai keturunan ada Ibnu Akil, nggak akan bisa baca kitab, nggak bisa. Jadi dari sekarang kalian harus tempa diri. Iya. Paham ini? Semua perkara dunia pun Masya Allah. Coba lihat orang masuk tentara, masuk apa, disuruh guling, suruh rolling, suruh ya merayap. Itu supaya membentuk. Kamu juga begitu, kalian juga begitu. Fisik memang tidak, iya. Tapi bagaimana di dalam berproses latih, marfu, mansub, majrur begini, i'rabnya begini, apa semua. Antum biar dipancing-pancing ya, dites. Ya, biar tidak ada pilihannya, antum bisa, oh ini Ustaz. Itu latihan, ya, latihan. Baik, insyaallah ya, sudah jam 11. Ini sisa tawabi kita mau baca. Kita baca cuma satu halaman lebih. Coba lihat, satu halaman lebih ini marfu'at, mansubat, majrurrat. Ini di buku nahwu. Oh. Mungkin setengah buku. Iya, coba lihat antum Jurumiyah itu. Ya. Setelah selesai nawasib, jawazim baru masuk marfu'at, mansubat. Itu panjang sekali itu. Ukur nanti bagi dua tufatus saniyah itu hampir setengah itu. Oleh karena itu kita baca lambat ya, karena kita jelaskan sebagian. Insyaallah nanti kita lanjut di tawabi ya, di hari Sabtu. Yassarallah. Ya. Jadi sekali lagi ini saya baca sambil murojaah. Ya. Karena kalau cuma baca gampang sekali, ya. Temannya baca, teman tak baca, terjemahkan selesai. Cuma saya tidak mau. Ini kesempatan untuk saya untuk mengulang, merefresh apa yang kalian sudah dapat itu Tufatus Saniyah. Dan sekali lagi untuk manfaat maksimal tolong ringkas itu. Ya. Paham ini? Itu untuk kebaikan kalian sendiri. Itu ringkasan, ya, kalian simpan, rapikan, kalian hafal. Insya Allah sampai nenek-nenek kamu, kakek-kakek, itu bermanfaat. Wallahi.
Iya. Demi Allah. Dan itu sudah dicoba. Saya tidak mungkin suruh ringkaskan kalau saya belum coba. Paham ini? Teman-teman yang saya suruh ringkas itu jadi guru semua. Iya. Teman-teman yang paham betul ini satu saja. Ini tuhfatusannya dia kuasai betul. Ya, dengan rinciannya, dengan apa. Ini jadi pengajar. Jadi guru. Ya. Ingat ya, niatmu luruskan. Niat kasih lurus. Belajar nahwu untuk apa? Ini belajar ibadah. Dan kita gunakan ini untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Bukan mau tampil, mau jadi ini bukan. Ya. Paham ya? Dan kalian buktikan sendiri semua nanti lihat teman-temannya. Yang bagus ringkasannya, dia kuasai ringkasannya, lihat nanti. Insya Allah kalau niatnya ikhlas, lurus, ya dia istiqomah, lihat nanti di masa akan datang. Ya. Tapi kalau dia cuma ikut saja, apalagi sudah masuk mutammimah, ya belum kuat dasarnya, setengah mati. Ya, paham ini? Paham ya? Jadi nanti antum ringkas tuhfanya, nanti di situ yang tidak ada di tuhfah, tidak ada di matan jurumiyah, ada di mutammimah, tandai. Nah, itu nanti setelah ini. Ya, tandai. Oh ini Ustaz, tidak ada di tuhfah, tidak ada di. Oh ini, oh ternyata ada di mutammimah. Ya, paham ini? Nah itu begitu caranya. Jadi enak kita. Oh ini di tuhfah tidak ada. Ada yang mutammimah. Ya, di pembahasan ini. Wah, Masya Allah. Ya, bisa paham ini ya? Nah, masuk kotor nada, begitu lagi caranya. Saya mutammimah, diringkas mutammimahnya. Apa-apa yang tidak di tuhfah dikumpul. Dikasih taklik, kasih. Oh ini ada di mutammimah. Pembahasannya. Ya, kalau di tuhfah cuma sampai sini. Di mutammimah lebih luas saya, ada tambahan. Ya. Sudah sampai situ masuk kotor nada. Apalagi baca syarah ya. Matan dan syarah. Oh, lebih mantap lagi. Yang tidak ada di tuhfah, tidak ada di mutammimah, ada di kotor nada, tambah. Kalau sudah ada, sisa dibilang, ini ada di tuhfah, ada juga di kotor nada. Ya, tidak ada di mutammimah. Itu antum bisa sampai kesimpulan itu kalau antum lewati tahap. Tapi kalau tidak, apa dia bilang Ustaz itu? Apa begini? Padahal sudah dia pelajari. Sudah dia pelajari, sudah dia tamatkan bukunya. Tapi masih bingung kenapa? Dia tidak mantapkan. Ya, jadi teman-teman, saya kasih waktu 20 hari. Ya, 20 hari ini longgar ya. Antum sudah tamat ya. Dan antum sudah melalui 2 tahapan. Ada miftah dengan apa ini? Matan jurumiyah itu faedah ini. Itu bisa jadi alat bantu itu. Ya. Mana yang mau diringkas itu ini yang penting. Jangan tulis ulang nah. Tulis ulang gampang, tidak berpikir, dilihat saja huruf-hurufnya. Ini butuh berpikir, ini ringkas, ini penting, ini rincian, ini pengertian, definisi, ta'rif. Ya. Paham? Baik, barakallahu fikum. Cukup dulu, insyaallah kita lanjut di hari Sabtu. Sabtu pagi insyaallah. Baik, sekian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.